Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang kami hormati. Baik, kami seperti apa yang disampaikan dari Biro Humas. Nah, tadi disebutkan memang ada beberapa hal terkait dengan kesehatan dan lingkungan, tetapi kami dalam hal ini akan menyampaikan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali kaitannya dengan rabies. Jadi sekali lagi kami sampaikan kaitan dengan rabies. Jadi sebelumnya kami mengucapkan pengadilan umat Om Swastiastu. Bapak, Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, jadi dalam kesempatan yang baik ini, jadi sambil berjalan santai mungkin bisa juga mampir sebentar untuk mendengarkan beberapa hal terkait dengan rabies. Jadi penyakit yang memang masih menjadi momok. Jadi masyarakat Bali, kenapa? Karena sampai saat ini masih ada penyakit rabies. Di mana seperti informasi kami sampaikan memang sudah berkali-kali kami sampaikan bahwasannya rabies ini memang berjangkit di Bali dari tahun 2008. Kemudian sampai saat ini sudah hampir jadi 6 tahun berjalan. Artinya kami dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan masyarakat Bali sebenarnya sudah berusaha melakukan antisipasi, kemudian kaitan dengan melakukan tindakan-tindakan, tetapi sampai saat ini juga masih. Kenapa? Nah ini pasti ada pertanyaan, kenapa? Ya, begitu lamanya. Padahal sebelum kami kenapa, kami informasikan terlebih dahulu bahwa rabies itu apa. Demikian ya. Rabies sebenarnya adalah virus, jadi penyakit yang sebenarnya menyerang itu adalah ternak anjing, artinya anjing peliharaan, terutama yang berdarah panas. Ya. Jadi anjing, kucing, kera, kemudian sampai kelelawar pun sebenarnya kena. Ya. Dan kemudian penyakit ini menjadi momok bagi kita karena dia bersifat zoonosis. Ya. Jadi virus ini bersifat zoonosis, artinya dapat berjangkit kepada manusia, ya, menularkan. Nah ini yang menjadi momok, ya. Jadi dapat menularkan jadi kepada manusia. Jadi kami ulang kembali, ini adalah penyakit rabies, itu adalah yang menyerang adalah virus, itu adalah penyakit zoonosis yang dapat jadi tertular kepada manusia. Melalui apa? Nah ini melalui sebenarnya gigitan. Terutama sebenarnya dia menyebarkan melalui air liurnya. Kemudian air liurnya, kalau kita tergigit, air liurnya masuk, nah sehingga itulah akan menyerang otak. Sehingga kita adalah juga rabies. Rabies itu sama dengan kalau memang di masyarakat itu adalah sebenarnya adalah anjing gila. Jadi penyakit anjing gila sebenarnya. Artinya apa? Artinya anjing yang kena rabies itu adalah tidak kenal tuannya. Ingat itu. Yang dulunya sebenarnya begitu jinaknya, begitu tuannya mengikuti tuannya, tetapi begitu dia kena rabies, virus rabies, tidak akan kenal siapapun dia. Sehingga inilah namanya anjing gila. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, inilah yang menyebabkan suatu momok sebenarnya. Sehingga dalam kesempatan yang baik ini, hindarilah sebenarnya gigitan. Jadi yang kena, kalau kita kena di jari, nah ini yang menjadi permasalahan yang cukup berat, apalagi di tubuh kita yang di muka atau di wajah kita dan sebagainya. Kenapa? Karena rabies virus ini akan menyerang cepat sekali ke otaknya. Jadi kalau di jari kita kena gigitan, itu adalah yang paling cepat masuk dia karena jaringan. Jadi jaringan saraf di sana terlalu banyak sehingga cepat menyerang ke otak. Begitu otak diserang, inilah kita kena rabies. Sulit diobati. Nah sehingga bagaimana cara penanggulangannya? Nah ini, sehingga kalau kita tergigit itu adalah secepatnya harusnya dicuci, dicuci, kemudian disemprotkan terus. Nah sehingga sampai kurang lebih 15 menit, 10-15 menit, kemudian baru sebenarnya untuk menghilangkan virusnya, baru diobati, kemudian dilaporkan ke puskesmas. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat, nah sehingga
dalam kesempatan baik ini memang kita sudah 6 tahun bergerak. Kemudian kenapa masih? Seperti tadi kami sampaikan, ini adalah peran sebenarnya masyarakat yang paling kita butuhkan. Kalau kita sebenarnya sudah ada perda yang mengatur, itu adalah perda nomor 15 tahun 2009 tentang rabies. Nah, itu adalah 3 komponen penting yang kita lakukan. Seperti sekarang ini adalah kita mencoba sosialisasi melalui TV, radio, di Banjar-Banjar, kemudian sosialisasi, seterusnya. Kemudian yang kedua adalah vaksinasi kepada ternak anjing. Kemudian yang ketiga adalah eliminasi. Nah, kemudian kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, nah kenapa tadi tidak? Jika kami sudah melakukan vaksinasi. Jadi setiap tahun itu adalah kita vaksinasi massal di bulan April sampai Juli. Tahun ini 2016 kita akan 18 kita mulai sampai Juli 2016. Artinya apa? Artinya gratis melakukan vaksinasi kepada anjing itu adalah di setiap Banjar. Jadi setiap ada posko, kami di provinsi ada posko, kemudian kabupaten juga ada posko, kemudian kecamatan dan seterusnya. Kemudian sampai Banjar-Banjar itu kita lakukan dari bulan April ini dari tanggal 18 sampai tanggal 16. Tetapi tidak menutup kemungkinan setelah itu kami sisir kembali. Seterusnya, kemudian kami lakukan setiap hari dan setiap saat. Jadi kita siapkan ada posko. Nah, inilah yang perlu kami informasikan bahwasanya datanglah beramai-ramai untuk melakukan vaksinasi anjing. Nah, kenapa dilakukan vaksinasi? Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwasannya vaksinasi ini adalah berlaku cuma 1 tahun kekuatannya. Sehingga setiap tahun harus divaksinasi kembali anjingnya. Kenapa? Karena tren vaksinasi itu adalah kekuatan vaksin, kemudian kekebalan itu adalah 1 tahun. Begitu dia naik, pas setahun, kembali dia turun. Nah, turun ini kalau kita kena sekarang anjing yang berjangkit rabies, kalau dia misalnya berkelahi dengan anjing yang berjangkit rabies, kembali kita kena. Kembali anjing itu kena. Sehingga perlu dilakukan setiap tahun semasih. Nah, kita Bali ini belum bebas rabies. Ingat itu. Jadi semasih belum bebas rabies, itu setiap tahun anjingnya Arab dan harus divaksin kembali. Vaksin rabies. Jadi setiap tahun. Nah, sehingga menjadi kekebalan. Dan kemudian kenapa masih? Nah, kami sampaikan dalam hal yang baik ini bahwasannya ada anjing sekarang, ada kriteria anjing sebenarnya kan harus sesuai dengan perda. Ini adalah harus dikandangkan, harus diikat, kemudian harus ada di rumah sebenarnya. Nah, apa yang terjadi sekarang? Nah, ini masih rekan-rekan masyarakat masih banyak melepas anjingnya. Anjing itu masih diliarkan yang banyak. Nah, inilah yang seperti kami sampaikan tadi, rabies ini sifatnya adalah memang tidak kenal kepada siapapun. Nah, sehingga kalau kita lepas anjing kita yang sudah, artinya yang kita miliki, lepas kemudian di jalan ada anjing liar. Nah, ini kenapa bisa anjing liar? Belum tentu anjing itu sudah tervaksin kan? Nah, sehingga inilah biasanya dia adalah berkelahi, kemudian kenalah dia kembali kepada anjing kita. Nah, sehingga kalau anjing kita sudah tervaksin sebenarnya tidak ada masalah, tetapi permasalahannya adalah memang akan menular lagi sehingga tuannya, sehingga kalau anjing itu kena sehingga tidak ingat dengan tuannya. Nah, ini yang menjadi permasalahan sehingga banyak sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian yang melaporkan ke kita, kemudian anjingnya, kemudian yang menggigit anjingnya sendiri. Nah, sehingga kita memang agak susah jadinya. Kita artinya apa? Artinya jadi masyarakat marah-marah kepada kita, tetapi sebenarnya yang digigit oleh anjingnya sendiri. Nah, kenapa itu adalah karena kami sampaikan anjingnya dilepas, pernah dilepas sehingga kena digigit oleh atau berkelahi dengan anjing yang yang liar. Nah, sehingga inilah yang menjadi kembali kena rabies. Nah, sehingga dalam hal ini sampai saat ini kami terus terang aja dari Dinas Peternakan dan Kesehatan dengan jajaran dan Dinas Kesehatan ini adalah sudah berkali-kali dan berusaha semaksimal mungkin, tetapi nah sehingga kami ingin sebenarnya dalam jadi podium ini, kalau masyarakat ada resep yang terbaik lagi, silakan. Kami akan melakukan hal yang kalau resep terbaik. Tapi yang jelas, anjing yang kita lakukan memang yang liar itu sebenarnya kita eliminasi. Nah, sehingga ada pemikiran sekarang. Menurut kami, setelah vaksinasi, nah vaksinasi ini kami sampaikan, kalau setelah vaksinasi ini
jika ada anjing yang masih liar, nah ini akan kami eliminasi. Jadi jangan lupa kami sampaikan sekali lagi bahwasannya kalau ada anjing liar yang setelah kami lakukan vaksinasi massal, ini adalah dengan catatan itu adalah akan kita eliminasi. Jadi mudah-mudahan masyarakat jadi sadar bahwasannya untuk melihara anjing ini adalah perlu dijaga. Nah, sehingga menurut emat kami, jadi kami sampaikan kembali bahwasannya vaksinasi ini adalah wajib dan penting bagi yang sebenarnya yang cinta anjing, kan demikian, atau yang senang memelihara anjing. Bagi yang tidak memelihara anjing, ya sudahlah, kan demikian. Bagi yang senang memelihara anjing, mohon kami sampaikan sekali lagi bahwa ada vaksinasi massal tanggal 18 April ini kita mulai sampai dengan akhir Juli 2016. Nah, demikian sekilas info, dan mungkin siapa tahu nanti ada masukan dari Bapak Ibu sekalian yang tentunya kami akan akan kami tampung dan kami terima dan kami lakukan kalau memang ada resep yang terbaik lagi terkait dengan cara untuk melakukan pemberantasan rabies. Monggo silakan kepada kami. Yang jelas kami sampaikan sekali lagi bahwa kita adalah sosialisasi seperti ini kami sudah sampaikan, kemudian vaksinasi sudah sampaikan, kemudian eliminasi, dan bahkan kami selain kami sampaikan ada perda itu juga ada prarem di masing-masing banjar, saya kira sudah ada, tetapi juga belum mampu kami lakukan, juga ada masih yang anjing yang liar. Karena apa? Kami sekali lagi sampaikan bahwa anjing ini sebenarnya kan harus kita pelihara. Jangan sampai kita senang memelihara anjing, adalah kita tahu ada kultur di Bali ini adalah kita adalah memelihara anjing untuk menjaga, kan demikian kan, menjaga rumah. Tetapi jangan lupa kasih dia makan, kan demikian. Nah, kalau tidak dikasih makan, otomatis dia adalah anjing sebenarnya mandiri, demikian. Anjing mandiri, kalau kalau manusia mandiri sih tidak masalah. Kalau anjingnya mandiri, artinya apa? Artinya tidak punya rumah, kan? Jadi liar dia. Karena liar, jadi nggak makan sendiri. Inilah menjadi media sebenarnya untuk kita berjangkit. Nah, seperti kami sekali lagi menginformasikan, sampai saat ini yang sudah meninggal karena rabies itu adalah 165 orang dari tahun 2008. 163 tercatat di kesehatan itu adalah sampai tahun 2015, tetapi tahun 2016 ini sudah ada 2 orang. Nah, ini kemudian kasus sekarang yang positif kami coba cek di lab itu dari gigitan 350, kemudian kami cek di lab itu adalah 146 adalah positif rabies masih. Bayangkan, artinya apa? Masih sebenarnya berputar-putar virus ini, masih berputar-putar virus ini di daerah kita, sehingga kita harus waspada, kan demikian kan? Waspadalah terhadap anjing di sekitar kita. Nah, sehingga kalau di sini ada anjing pasti kita agak takut, kan demikian. Kalau ada pemelihara, nah kemudian diikat dan sebagainya, kita tidak takut. Kenapa? Satu, sudah divaksin. Kedua, anjing itu pasti jinak. Saya kira demikian. Jadi informasinya sekali lagi kami sampaikan bahwa kami akan melakukan vaksinasi massal rabies tanggal 18 sampai bulan Juli, akhir Juli, dengan catatan gratis. Saya kira silakan sampaikan ke posko kita juga boleh, ke banjar-banjar silakan, kemudian sampai ke kabupaten dan kota. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om.